Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe. Hai, kali ini kita akan membuat diorama siklus air hujan. Ini adalah salah satu pembelajaran IPA di SD. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan adalah kardus bekas, gunting, penggaris, benang, perekat, kertas origami, pensil, krayon, mur atau baut, dan juga kertas manila. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat bulatan dengan menggunakan pensil dan benang. Kemudian kita potong menjadi bentuk bulat. Setelah itu, buat satu lagi bulatan menggunakan kardus lain. Sehingga nanti kita akan mendapatkan dua bulatan. Ayo kita siapkan bahannya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya adalah proses pengeleman. Lem yang rata untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tempelkan kertas manila ke atas kardus, kemudian potong kertas manila sesuai dengan bentuk kardus. Kemudian jangan lupa dilem pinggirnya untuk mendapatkan hasil yang rapi. Selanjutnya adalah buatlah ornamen dari kertas origami. Bentuklah origami menjadi sebuah pemandangan. Lubangi kardus untuk mendapatkan hasil 3 dimensi sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah pasang poros pemutar pada sumbu di tengah. Lanjut, kita tempel-tempel ornamen yang sudah dibuat tadi. Sesuaikan di mana letak dan tempat untuk menempelkannya. Jangan lupa untuk menempelkan bagian kardus lainnya dengan yang sudah disesuaikan. Pasang tangkai yang bertuliskan tahapan dari siklus air hujan sehingga hasilnya akan membentuk seperti ini. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Wiji di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air hujan. Siklus air hujan ini dimulai ketika air laut mengalami evaporasi dan tumbuhan yang mengalami transpirasi. Ketika terkena panas matahari, maka akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian akan membentuk awan. Setelah awan itu ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer, maka semakin naik ke atas, awan semakin dingin. Air yang suhunya dingin akan berkondensasi menjadi titik-titik air. Selanjutnya, air hujan akan turun ke bumi atau disebut juga dengan presipitasi dan meresap ke dalam tanah atau terjadi infiltrasi. Rangkaian proses ini akan terjadi secara berulang dan akan membentuk yang namanya siklus air. Siklus air hujan ini mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap evaporasi. Tahap evaporasi ini merupakan proses di mana air laut menguap dikarenakan adanya sinar matahari. Nah, kemudian air akan menjadi uap air atau gas sehingga akan naik ke atmosfer. Yang kedua, tahap transpirasi. Tahap transpirasi ini hampir sama dengan tahap evaporasi, di mana tumbuhan ini mengalami penguapan yang nantinya akan menuju ke atmosfer. Tahap ketiga adalah kondensasi. Kondensasi ini merupakan berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel gas, partikel es yang sangat kecil. Di suhu yang sangat rendah, partikel es ini akan saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal membentuk awan. Selanjutnya
dari hasil kondensasi ini, maka akan terjadi proses presipitasi, di mana proses presipitasi ini akan terjadi hujan. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat, sehingga untuk menahan di udara, maka akan jatuh titik-titik air ke daratan. Jika air hujan turun ke daratan, maka air hujan akan meresap ke dalam tanah atau terjadi proses infiltrasi. Air yang akan meresap ke dalam tanah akan mengalir kembali ke lautan. Itulah proses atau siklus dari air hujan. Semoga materi ini bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu Wiji di lain waktu.